Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Seperti biasa, sebelum kita mulai kelas hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini bisa dimudahkan dan bisa diterima dengan baik. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi penggunaan teorema Pitagoras, kemarin sampai Pitagoras kan ya? Ada yang mau ditanya terkait materi minggu lalu? Eliminasi, substitusi, titik potong, dan Pitagoras. Kalau nggak salah, kemarin itu bukan tugas sih ya, cuma untuk lebih memperlancar lagi, lebih menguasai materi, saya minta mengerjakan yang bagian ini bukan. Oke, kalau gitu kita bahas dulu lagi aja ya. Yang pertama, jumlah panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 32 cm. Oke, nanti kalau misalkan ada bagian yang nggak dimengerti, langsung ditanyakan ya. Selamat malam Mbak Mimi. Oke, nomor 1. Jumlah panjang dan lebar suatu persegi panjang adalah 32 cm. Panjang ditambah lebar adalah 32 cm. Kemudian luasnya adalah 240 cm pangkat 2. Luas sama dengan 240 cm kuadrat. Kemudian tentukan panjang dan lebarnya, kelilingnya, dan panjang diagonal persegi panjang. Ini udah belum sih? Udah ya? Atau belum? Belum ya? Oke. Selamat malam Mbak Ida. Oke ya. Sekarang yang diketahui jumlah panjang dan lebar adalah 32, sedangkan luasnya adalah 240 cm pangkat 2. Yang pertama, kita diminta untuk mencari berapakah nilai panjang dan berapakah nilai lebarnya. Nah, luas sendiri itu rumusnya apa untuk persegi panjang? Panjang kali lebar kan? Berarti tadi panjang tambah lebar sama dengan 32 cm. Berarti panjang sama dengan 32 dikurangi lebar. Nah, luas itu kan sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan 240 cm pangkat 2. Panjang tadi diketahui 32 min lebar dikali dengan lebar sama dengan 240. Maka ini dikalikan dengan semuanya dengan lebar, berarti 32L dikurangi L kuadrat sama dengan 240. Berarti 32 berarti L kuadrat dikurangi 32L ditambah 240 sama dengan 0, ya kan? Maka L-nya 24 itu berarti 4 kali 6 40 kurang 34 bukan 12 2 24 1 85 4
38. Oh, dipindah ruas. Jadi kan 32 dikali L sama dengan 32L, minus L dikali L sama dengan minus L kuadrat sama dengan 240. Nanti kan ketemu 32L dikurangi L kuadrat sama dengan 240. L kuadratnya pindah ke sini, 32L nya juga pindah ke sini, jadi L kuadrat dikurangi 32L ditambah 240 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan untuk mengetahui berapakah nilai L. Ada yang bisa membantu? Berarti ini ya, 12 dikali L sama dengan 12L. Jangan lupa minusnya, minus 12 dikali L sama dengan minus 12L. L dikali minus 20 sama dengan minus 20L. Minus 12L ditambah minus 20L sama dengan minus 32L. Sama ya, cocok? 12 kali 20, 240. Ini ditambah ini sama dengan minus 32. Berarti pemfaktorannya adalah L minus 12 dan L minus 20. Berarti nilai L bisa sama dengan 12 atau L sama dengan 20. Ini kalau misalkan, kan tadinya di dalam kurung L minus 12. Kalau dia keluar kurung menjadi L sama dengan 12. Ini L minus 20 menjadi L sama dengan 20. Nah, kalau misalkan untuk L yang sama dengan 12, maka P sama dengan 32 dikurangi L sama dengan 20. Untuk L sama dengan 20, maka P sama dengan 12. Gitu. Jadi ada 2 jawabannya. Kemudian udah diketahui panjang dan lebar. Sekarang kita tentukan kelilingnya. Untuk kan tadi panjangnya kalau misalkan 12, lebarnya 20. Kalau panjangnya sama dengan 20, lebarnya sama dengan 12. Tapi kelilingnya sama aja. Keliling sama dengan 2 kali P ditambah L. P tambah L kan tadi 32 kan? 2 dikali 32 sama dengan 64. Ini kelilingnya. Kemudian panjang diagonal persegi panjang. Jadi ini ada persegi panjang. Ceritanya panjangnya itu 20, lebarnya 12. Biasanya panjang lebih panjang dari lebar ya. Waalaikumsalam. Selamat malam. Nah, yang ditanya dari diagonal adalah panjang dari titik ini ke titik ini. Nah, caranya menggunakan rumus Pythagoras. Jadi akar 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Masih ingat rumus Pythagoras kemarin? Selamat malam Mbak Hoda. Berarti sama dengan akar 144 ditambah 400. Nah, ini angkanya nggak begitu bagus. Jadi 544. Nah, 544 ini biasanya bisa, kalau misalkan di soal pilihan ganda, kalau memang ada pilihannya 544 ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, berarti diminta untuk disederhanakan lagi. Sebentar saya cek.
berarti sekitar 23, sekian ya. Tapi kalau misalkan berarti 544 ini kan sama dengan 16 dikali 34 ya kan. Berarti 16 itu sama dengan akar 4, berarti 4 akar 34. Jawabannya yang ini. Ada yang mau ditanyakan? Saya jelaskan ulang ya. Jadi pertama, diketahui panjang dan lebar, penjumlahan panjang dan lebar dari suatu persegi panjang adalah 32 cm dan diketahui luasnya 240 cm pangkat 2. Kita tahu kalau luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang pertama-tama kita diminta untuk mencari berapakah panjang dan lebar masing-masing dari persegi panjang. Caranya kita menggunakan metode substitusi, di mana kita cari dulu persamaan panjang, kemudian kita substitusikan ke persamaan luas. Jadi panjang tambah lebar sama dengan 32. Panjang sama dengan 32 dikurangi lebar. Kok dikurangi lebar? Karena lebarnya pindah ruas ke sebelah kanan, dari positif menjadi negatif. Jadi panjang sama dengan 32 dikurangi lebar. Kemudian rumus luas adalah panjang dikali lebar sama dengan 240. Panjang tadi diketahui persamaannya adalah 32 minus lebar, sehingga kita substitusikan ke persamaan ini menjadi 32 minus lebar dikali lebar sama dengan 240. 32 minus L dikali L, maka semuanya harus dikalikan dengan L. 32 dikali L sama dengan 32L, minus L dikali L sama dengan minus L kuadrat sama dengan 240. Nah, karena di sini L kuadratnya minus, supaya gampang kita pindah semuanya ke sebelah kanan supaya semuanya bernilai, supaya L kuadratnya ini nanti bernilai positif. Jadi minus L kuadrat pindah ke sebelah kanan menjadi L kuadrat, 32L pindah ke sebelah kanan menjadi minus 32L. 240 tetap positif, jadi plus 240, sehingga di sini kan udah nggak ada apa-apa lagi, berarti sama dengan 0. L kuadrat minus 32L tambah 240 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita faktorkan. Kita faktorkan seperti faktor yang kemarin kita pelajari. Cara memfaktorkan bilangan aljabar yang kemarin kita pelajari, L dengan L untuk L kuadrat 240 berarti 12 dikali 20 kan. Nah, karena tandanya di sini positif, maka tanda di sini harus positif dua-duanya atau boleh negatif dua-duanya, karena positif dikali positif hasilnya positif, negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, karena di sini adalah minus 32L, maka saya harus menggunakan tanda negatif di sini supaya nanti kalau misalkan minus 12 dikali L jadi minus 12L, L dikali minus 20 jadi minus 20L, dan minus 12L ditambah minus 20L hasilnya menjadi minus 32L. Jadi sama, L kuadrat, L dan L 240 minus 12 dan minus 20 minus 32L dari minus 12L dan minus 20L. Nah, setelah kita tahu pemfaktorannya, baru kita tahu berapakah nilai L. L sama dengan 12, karena ini ketika keluar dari kurung maka menjadi L sama dengan 12 atau L sama dengan 20. Tapi biasanya lebar itu nilainya lebih kecil daripada panjang kan ya. Jadi saya prefer yang ini. Yang ini. Dimana lebar sama dengan 12, maka panjang sama dengan 32 dikurangi lebar. 32 dikurangi 12 sama dengan 20 cm.
Kemudian kalau lebarnya sama dengan 20, berarti panjang sama dengan 32 dikurangi 20 sama dengan 12. Nah, setelah kita tahu berapa nilai panjang dan lebarnya, dari soalnya kita diminta untuk menentukan keliling. Rumus keliling adalah 2 dikali panjang tambah lebar. Tadi kan panjangnya 20, lebarnya 12. 20 tambah 12, 32. 32 dikali 2 sama dengan 64. Satuannya adalah cm. Kemudian setelah ketemu keliling, kita diminta untuk mencari panjang diagonal persegi panjang. Yang dimaksud dengan diagonal adalah sisi miring antara sudut ini dan sudut ini, atau sudut ini dengan sudut ini, dimana dia akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, tadi diketahui panjangnya 20, lebarnya 12. Kemudian maka untuk mencari ini bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu akar 12 kuadrat dari sini sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, atau 12 kuadrat ditambah 20 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, 20 kuadrat sama dengan 400. 144 ditambah 400 adalah 544. Nah, karena akar dari 544 itu tidak bulat, sedangkan kalau mau menghitung tanpa kalkulator pun akan memakan waktu lama, sehingga kita bisa menyederhanakan angka 544 ini menjadi ke dalam bentuk lain. Jadi 544 ini merupakan perkalian dari 16 dengan 34. 16 itu kan merupakan akar 16 kan sama dengan 4. Berarti 16 ini bisa keluar akar menjadi 4 dan sisanya 34 di dalam. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, yang lain? Oke, kalau jelas saya hapus ya. Nomor 2, selisih umur seorang ibu dan anak laki-lakinya adalah 26 tahun. Ada yang belum jelas? Silakan ditanya mumpung belum dihapus. 34 dari mana? 544 itu merupakan perkalian dari 16 dengan 34. Kenapa harus 16? Begini, jadi untuk menyederhanakan bentuk akar, carilah angka yang merupakan bilangan kuadrat seperti 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Jadi kalau dia dikalikan dengan bilangan kuadrat, nanti bilangan kuadratnya bisa keluar akar, sisanya tinggal yang di dalam. Nah, kita cari bilangan kuadratnya sampai dia itu sudah tidak bisa dibagi dengan bilangan kuadrat lain. Maksudnya 34 ini udah nggak bisa dibagi 4, udah nggak bisa dibagi 16, udah nggak bisa dibagi 25, udah nggak bisa dibagi apa-apa, udah cuma bisa 34 aja, sehingga yang paling sederhana bentuknya adalah 16 dengan 34 gitu ya. Oke. Nomor 2, selisih umur seorang ibu dan anak laki-lakinya adalah 26 tahun. Saya misalkan ibu itu I dengan anak laki-laki A untuk anak laki-laki, I untuk ibu adalah berapa tadi? 26 tahun. Maksudnya umur ibu dikurangi umur anak sama dengan 26 tahun. Kemudian sedangkan 5 tahun yang lalu jumlah umur keduanya adalah 34 tahun.
5 tahun yang lalu berarti umur ibu yang sekarang, ini kan umur ibu yang sekarang. Ibu dikurangi 5 dikurangi anak dikurangi 5 sama dengan 34 tahun. Hitunglah umur ibu dan anak laki-lakinya 2 tahun yang akan datang. Nah, di sini sebentar. Sebentar. Oh, pantesan bingung. Jumlah umur keduanya berarti ibu ditambah anak sama dengan 34. Tapi selisihnya pasti tetap sama, nggak mungkin beda. Ini berarti ini kan 5 tahun lalu, berarti umur ibu yang sekarang dikurangi 5 ditambah umur anak yang sekarang dikurangi 5 sama dengan 34. Berarti I minus 5 ditambah A plus dikali minus jadi minus. I tambah A minus 5 dikurangi 5 hasilnya minus 10 sama dengan 34. Berarti I ditambah A sama dengan 34 ditambah 10. I ditambah A sama dengan 44. Nah, sekarang kita sudah dapat dua buah persamaan. Persamaan pertama yaitu I dikurangi A sama dengan 26. Persamaan kedua yaitu I tambah A sama dengan 44. Dari sini ada yang tahu bagaimana step selanjutnya harus diapakan? Ada yang tahu? Mas Dharma bilang dikurang, Mbak Safitri bilang 44 dikurangi 26. Yang lain? Kita diminta untuk menentukan umur ibu dan umur anak saat ini. Ada yang lain? Cluenya, kita punya dua buah persamaan dan kita diminta untuk menentukan masing-masing nilai variabel I dan A. Apakah bisa langsung kita tentukan? Oh, ini umurnya segini. Oh, ini umurnya segini. Ada yang tahu? Saya tulis persamaannya ya. I ditambah A sama dengan 26. I kurang A. I ditambah A sama dengan 26.
44. Kuncinya, kalau kita punya dua buah persamaan dan kita diminta untuk menentukan nilai dari masing-masing variabel dari persamaan tersebut, kita harus menggunakan rumus eliminasi atau substitusi atau keduanya. Nah, supaya gampang, saya menggunakan metode eliminasi. Jadi, I dengan I sudah satu koefisien kan? Sama-sama satu, berarti bisa saya kurangkan. I dikurangi I habis minus A dikurangi A, hasilnya minus 2A. 26 dikurangi 44, hasilnya minus 18. Maka A sama dengan minus 18 per minus 2. Minus dibagi minus, hasilnya plus. 18 dibagi 2, 9. Berarti umur anak saat ini adalah 9 tahun. Kalau umur anak 9 tahun, berapakah umur ibu? Tadi I dikurangi A sama dengan 26. I dikurangi A, A-nya 9 sama dengan 26. Berarti I sama dengan 26 ditambah 9. Berapa? 35 tahun. Nah, tapi 9 tahun dan 35 tahun ini baru umur ibu dan anak yang sekarang. Yang ditanyakan soal adalah hitunglah umur ibu dan anak laki-lakinya 2 tahun yang akan datang. Berarti kalau 2 tahun yang akan datang, umur anak 9 tambah 2, 11 tahun. Umur ibu 35 ditambah 2 sama dengan 37 tahun. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jawabannya adalah ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jangan lupa ya, kalau misalkan kita punya dua buah persamaan dan kita diminta untuk menentukan berapakah nilai dari masing-masing variabel, kita harus menggunakan rumus metode eliminasi atau substitusi atau keduanya. Jadi nggak boleh langsung dikurang, nggak boleh langsung ditambah. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Tidak ada, lanjut ya. Nomor 3. Sebuah toko kelontong menjual 2 jenis beras sebanyak 50 kg. Harga 1 kg beras jenis 1 adalah Rp6.000 dan jenis 2 adalah Rp6.200 per kilogram. Jika harga beras seluruhnya Rp306.000, maka A. Susunlah sistem persamaan dalam X dan Y. Maksudnya, kita diminta untuk membuat model matematikanya. Kemudian, tentukan nilai X dan Y. Setelah membuat model matematikanya, kita disuruh menentukan berapakah nilai X dan Y. Kemudian, tentukan jumlah harga 4 kg beras jenis 1 dan 7 kg beras jenis 2. Nah, jadi pertama kita bikin model matematikanya dulu. Nyalain ada suaranya? Atau hilang juga? Oke, mungkin Mbak Siti bisa pindah. Sebuah toko kelontong menjual 2 jenis beras seharga 50 kg. Taruhlah ya, beras jenis 1 kita sebut dengan X dan jenis 2 kita sebut dengan Y. Nah, katanya beras jenis 1 dan jenis 2 itu totalnya ada 50 kg. Berarti X tambah Y
sama dengan 50 kg. Kilonya nggak usah ditulis supaya gampang. Kemudian harga 1 kg beras jenis 1 adalah 6.000 dan jenis 2 adalah 6.200 per kilogram. Katanya beras jenis 1 itu harganya 6.000, berarti 6.000 X ditambah 6.200 Y sama dengan totalnya tadi katanya harga beras seluruhnya adalah Rp306.000, berarti Rp306.000. Ini dengan begini kita sudah belum. Yang ditanyakan belum sih. Susunan sistem persamaan dalam X dan Y. Nah, ini sudah disebut dengan model matematika. X plus Y sama dengan 50, 6.000X tambah 6.000Y sama dengan Rp306.000. Nah, kemudian berarti soal A udah terjawab. Tentukan nilai X dan Y. Nah, di sini kita lihat kita punya dua buah persamaan. Yang pertama ada dua buah persamaan dan kita diminta untuk menentukan nilai masing-masing variabel. Jadi, kita harus menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Yang atas dikali 6.000, yang bawah dikali 1. Tahu kan kenapa di atas kali 6.000 di bawah kali 1? Ada yang nggak tahu? 6.000 dikali X sama dengan 6.000X. 6.000 dikali Y sama dengan 6.000Y. 50 dikali 6.000 sama dengan 300.000. Kemudian yang bawah dikali 1 berarti 6.000X dikali 1 sama dengan 6.000X. 6.200Y dikali 1 sama dengan 6.200Y. 306.000 dikali 1 sama dengan 306.000. Kemudian kita kurangi. X dikurangi 6.000X habis hasilnya 0 ya. 6.000Y dikurangi 6.200Y sama dengan minus 200Y. 306.000 dikurangi 6.000 sama dengan minus 6.000. Maka Y sama dengan minus 6.000 dibagi minus 200. Minus dibagi minus hasilnya positif. 6.000 dibagi 200, coret-coret, 60 dibagi 2 sama dengan 30. Berarti beras Y ada sebanyak 30 kg. Tadi kita ketahui X ditambah Y sama dengan 50 kg kan? Tadi X-nya udah diketahui 30, berarti X plus 30 sama dengan 50. Maka X sama dengan 50 dikurangi 30 sama dengan 20 kg. Jadi nilai X, jadi beras jenis 1 ada sebanyak 20 kg, beras jenis 2 ada sebanyak 30 kg. Kemudian tentukan jumlah harga 4 kg beras jenis 1 dan 7 kg beras jenis 2. Kalau ini gampang ya. Beras jenis 1 itu tadi per kilogramnya berapa? 6.000. 4 kilo dan 7 kilo. 4X ditambah 7Y. Tadi per kilogramnya itu beras jenis 1 ada 6.000. Berarti 4 dikali 6.000 ditambah 7, tadi per kilogramnya 6.200 ya.
7 kali 6.200. 4 kali 6.000 sama dengan 24.000. 7 dikali 6.200 sama dengan 43.400. Maka hasilnya yang harus dibayarkan adalah 67.400. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kita lanjut ke nomor 4. Lukas dan Raden bekerja pada sebuah perusahaan sepatu. Lukas dapat membuat 3 pasang sepatu setiap jam dan Raden dapat membuat 4 pasang sepatu setiap jam. Jumlah jam bekerja Lukas dan Raden adalah 16 jam per hari. Jadi, misalkan L untuk Lukas dan R untuk Raden. L tambah R sama dengan 16. Kemudian dengan banyak sepatu yang dibuat adalah 55 pasang. Katanya setiap jam Lukas membuat 3 sepatu, Raden membuat 4. Berarti 3 jam dari 3 sepatu dikali jamnya Lukas ditambah 4 sepatu dikali jamnya Raden sama dengan 55 sepatu. Jika banyaknya jam bekerja keduanya tidak sama, tentukan lama bekerja Lukas dan Raden. Berarti kita diminta untuk menghitung nilai L dan nilai R. L dan R ini mewakili jam bekerjanya Lukas dan Raden. Nah, karena kita lagi-lagi punya 2 persamaan, maka kita menggunakan metode eliminasi dan substitusi lagi ya. Jadi yang atas dikali berapa? Yang atas dikali berapa? Yang bawah dikali berapa? Waalaikumsalam Mbak Ita, nggak apa-apa. Yang atas dikali 4. Kalau yang atas dikali 4, yang bawah berarti dikali 1 gitu ya. Kalau dikali 5 bisa, tapi nanti jatuhnya malah ribet. Jadi supaya gampang kita pakai salah satu koefisien yang udah ada aja. Kalau nggak dikali 3 ya dikali 4. Jadi kalau misalkan di atas dikali 4, di bawah harus dikali 1. Berarti 4 dikali L sama dengan 4L, ditambah 4 dikali R sama dengan 4R, 16 dikali 4 sama dengan 64. 1 dikali 3L sama dengan 3L, 1 dikali 4R sama dengan 4R, 1 dikali 55 sama dengan 55. Kemudian dikurangi 4R dikurangi 4R 0 ya, coret. 4L dikurangi 3L sisanya L. 64 dikurangi 55 berarti 9 ya. Berarti banyak jam Lukas adalah 9 jam. Kalau Lukas 9 jam, maka berapakah jamnya Raden? Tadi Lukas tambah Raden sama dengan 16. Lukasnya 9, berarti Raden sama dengan 16 dikurangi 9 sama dengan 7 jam. Berarti jamnya Lukas 7, jamnya Raden 9, sekarang kebalik. Jamnya Lukas 9, jamnya Raden adalah 7 jam. Oke, gampang ya? Ada yang mau ditanyakan? Nomor 5.
Dalam sebuah pertandingan sepak bola, terjual karcis kelas 1 dan kelas 2 sebanyak 500 lembar. Saya misalkan karcis kelas 1-nya itu adalah X dan karcis kelas 2-nya itu adalah Y, misalnya. Kemudian harga karcis kelas 1 adalah Rp8.000, sedangkan harga karcis kelas 2 adalah Rp6.000. Jika hasil penjualan seluruh karcis adalah Rp2.950.000, tentukan banyaknya karcis masing-masing kelas 1 dan kelas 2 yang terjual. Nah, sekarang X dan Y ini melambangkan banyaknya karcis. Katanya, banyaknya karcis X dan Y total-totalnya itu adalah 500 karcis, 500 buah. Nah, harga masing-masing itu untuk yang X adalah, untuk yang kelas 1 adalah 8.000, untuk yang kelas 2 adalah 6.000. Nah, total-totalnya ini X dan Y ini melambangkan banyaknya karcis yang terjual. 8.000 dikali banyaknya karcis kelas 1 yang terjual ditambah 6.000. Rp6.000 dikali banyaknya karcis kelas 2 yang terjual. Total-totalnya adalah Rp2.950.000. Rp50.000. Nah, kita diminta untuk menentukan berapakah nilai X dan nilai Y. Berarti yang atas misalnya dikali 6.000, yang bawah dikali 1. 6.000X ditambah 6.000Y sama dengan 6.000 dikali 500, 3 juta. 6.000 dikali 500, 30, tuaga 4, mak, ya 3 juta. Kemudian 8.000X yang bawah, 6.000Y, Rp2.950.000 dikurangi 6.000 dikurangi 6.000 habis, 6.000 dikurangi 8.000 jadi minus 2.000X. 3 juta dikurangi 2.950 berarti sisanya 50.000. Minus ya. Gak mungkin minus. Berarti X sama dengan 25.000. Tapi harusnya ada yang tahu salahnya di mana? Harusnya ini nggak boleh minus. 6.000 kurangi 8.000 kan minus 2.000. Tambah-tambah kurang atau kalau misalkan ini 8.000, 2.000, Rp1.050.000
Oke, pulang ya. Serius ya? Pulang ya? Aku nyari sambil pulang. Lo beli tiket dulu. Kenapa aku harus minta maaf sama sana? Kenapa? Aku gak kenal. Bukan kamu Pak yang membuang itu. Sekarang pakai apa? Ini persamaannya aneh ya. Jadi hasil Y-nya itu 525, hasil X-nya itu minus 25. Nggak mau nelfon aku. Ya, aku Oke, kalau gitu yang ini dilingkari dulu. Iya, mungkin ada yang salah dari soalnya. 6.000. Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya. Berarti ya mungkin ini soalnya ada yang salah karena hasilnya itu meskipun kita dapat bulat minus 25, tapi hasilnya itu nggak mungkin minus karena dia adalah penjualan karcis. Oke, kalau gitu kita lanjut. Dari 5 soal ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau gitu kita lanjut ke penggunaan teorema Pythagoras. Jadi di materi baru ini kita akan belajar mengenai menghitung sisi-sisi bangun segi 4 dengan menggunakan teorema Pythagoras dan menggunakan teorema Pythagoras pada pemecahan masalah sehari-hari. Pertama adalah triple Pythagoras. Perhatikan kelompok 3 bilangan berikut. Ada 3, 5, 6, 6, 8, 10, 6, 8, 12, 4, 5, 6, dan 5, 12, 13. Misalkan bilangan-bilangan di atas merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga. Dapatkah Anda menentukan manakah yang termasuk jenis segitiga siku-siku? Jadi, triple Pythagoras itu merupakan pasangan-pasangan bilangan yang akan membentuk segitiga siku-siku dengan syarat bilangan pertama kuadrat kalau ditambahkan dengan bilangan kedua kuadrat hasilnya akan sama dengan bilangan ketiga kuadrat. Dengan kata lain, bilangan ketiga ini merupakan sisi miring dari suatu segitiga siku-siku. Sekarang kita lihat bilangan pertama 3, 5, dan 6. Gak usah perhatiin yang ini. Sekarang kita tes seperti ini. 3 kuadrat berapa? 9. 5 kuadrat berapa? 25. 9 ditambah 25 apakah sama dengan 36? Sama kan ya? Atau oh enggak, 34, salah hitung. Sama dengan 34. Tidak sama dengan 36, berarti dia bukan segitiga siku-siku.
Kemudian kita lihat yang 6, 8, 10. 6 itu adalah 6 kuadrat itu adalah 36. 8 kuadrat itu adalah 64. Hasilnya 36 tambah 64 apakah sama dengan 100? Sama ya. 36 tambah 64 hasilnya 100. Berarti dia termasuk segitiga siku-siku. Kemudian 6, 8, dan 12. 6 kuadrat itu kan 36. 8 kuadrat itu 64. Apakah sama dengan 144? Tidak, karena 36 dan 64 itu adalah 100. Tidak sama dengan 144, berarti dia bukan segitiga siku-siku. Kemudian 4, 5, dan 6. 4 kuadrat itu 16. 5 kuadrat itu 25. 16 tambah 25 berapa? Apakah sama dengan 36? Tidak, karena 16 tambah 25 adalah 41. Berarti dia juga bukan. Sekarang perhatikan yang kelima. 5 kuadrat itu 25 tambah 12 kuadrat itu 144. Apakah sama dengan 169 dari 13? Sama ya, sama dengan 169, berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, bilangan-bilangan ini bisa juga disebut bilangan-bilangan istimewa karena dia itu sudah pasti membentuk sudut siku-siku. Jadi kalau misalkan nanti ada soal misalkan seperti ini, diketahui ininya 6, ininya 8. Jadi nggak perlu ngitung, kita sudah tahu. Kalau misalkan hafal ya, sudah tahu oh ini pasti 10. Atau kalau misalkan ini 5, ini 12, oh ini pasti 13. Jadi sifatnya sudah pasti. Nah, dari uraian di atas nampak bahwa kelompok 3 bilangan 6, 8, 12, 5, 12, 13 merupakan sisi-sisi segitiga siku-siku karena memenuhi teorema Pythagoras. Selanjutnya, kelompok 3 bilangan tersebut disebut dengan triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut khusus. Coba kita baca. Pada sudut 30 derajat dan 60 derajat. Perhatikan gambar di atas. Ini kan kalau misalkan dia sama sisi, berarti dia sudutnya 60, 60, dan 60. Nah, 60 ini kalau dibagi 2 lagi menjadi 30 dan 30. Berarti 30, 60, 90. 30, 60, dan 90. Perhatikan gambar di atas. Segitiga sudut ABC di atas adalah segitiga sama sisi dengan AB sama dengan BC sama dengan AC, yaitu adalah 2X. Dan sudut A sama dengan sudut B sama dengan sudut C, yaitu 60 derajat. Karena CD tegak lurus dengan AB, CD tegak lurus dengan AB, maka CD merupakan garis tinggi sekaligus garis bagi sudut C. Ada yang masih ingat garis tinggi dan garis bagi bedanya apa? Ada yang masih ingat? Berapa Celsius? Nggak ada yang ingat? Jadi garis tinggi adalah garis yang melalui salah satu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya. Ini disebut dengan garis tinggi karena dia melalui salah satu sudut dari segitiga dan tegak lurus dengan sisi di depannya.
dia membentuk sudut siku-siku, berarti dia tegak lurus. Ini disebut dengan garis tinggi. Kemudian garis bagi itu dia merupakan garis yang ditarik dari salah satu sudut segitiga sehingga membagi sudut sama besar. Kita lihat di sini garisnya ditarik ke bawah membagi sudut menjadi 30 dan 30 sama besar. Berarti dia tidak hanya garis tinggi, dia juga merupakan garis bagi. Sehingga sudut ACD akan sama dengan sudut BCD, sama-sama 30 derajat. Diketahui sudut ADC dan sudut BDC adalah 90 derajat karena dia segitiga siku-siku. Titik D adalah titik tengah AB, di mana AB merupakan 2x karena dia segitiga sama sisi, semua sisinya 2x cm. Sehingga panjang BD adalah x cm. Perhatikan segitiga CBD. Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh CD kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi BD kuadrat. BC kuadrat itu kan berarti 2x kuadrat. 2x kuadrat sama dengan 4x kuadrat. BD itu sama dengan x, berarti x kuadrat. 4x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan 3x kuadrat sama dengan x kuadratnya bisa keluar akar karena dia merupakan bentuk kuadrat, jadi x. Ingat lawannya pangkat adalah akar. Jadi x kuadrat keluar akar jadi x, 3-nya tetap di dalam jadi x akar 3. Dengan demikian diperoleh perbandingan BD banding CD banding BC adalah, tadi kan BD itu x, CD itu x akar 3, BC itu 2x, berarti perbandingannya adalah 1 dibanding akar 3 banding 2. Ini khusus untuk sudut 30, 60, dan 90. Perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan segitiga siku-siku khusus. Perhatikan contoh soal berikut. Diketahui persegi panjang ABCD dengan panjang diagonal AC adalah 10 cm. Gak ada gambarnya. Iya, ini saya gambar. Gambarnya jelek tapi. Nah, ada segitiga A, B, C, D. Panjang diagonal AC. Oh, salah nama. A, B, C, D. Panjang diagonal AC adalah 10 cm. Sudut CAB adalah 30 derajat. Tentukan panjang AB, panjang BC, luas ABCD, dan keliling ABCD. Perbandingan sisi-sisi pada segitiga ABC adalah BC banding AB banding AC, BC banding AC banding AB adalah 1 banding akar 3 banding 2. Sehingga 1 banding akar 3 banding 2 dari mana? Dari perbandingan ini. Karena dia
sebentar. Ini adalah 90 kan, 90 30 CA. Oh, 30-nya bukan di sini. Tiga puluhnya ada di sini karena CAB. Berarti kita lihat dia memenuhi karena ini 30, 90, ini pasti 60. Karena segitiga itu kan pasti 180 kan? Berarti dia memenuhi kriteria dari segitiga ini, dimana sudut-sudut yang bersesuaian itu 30, 90, dan 60. Kalau sudut-sudutnya 30, 90, dan 60, maka perbandingan panjang sisi-sisinya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Nah, berarti dengan kata lain BC dibanding AC banding AB adalah 1 banding akar 3 banding 2 karena sudut-sudutnya sama bersesuaian. Sehingga AB banding AC, tadi kan AC diketahui 10 kan ya? Nah, AB banding AC adalah akar 3 banding 2. AB banding 10 sama dengan akar 3 banding 2. Maka 2AB gini. AB per AC sama dengan akar 3 per 2. Maka kalau dikali silang menjadi 2AB sama dengan 10 akar 3. AC ini kan 10 kan? Berarti 2AB sama dengan 10 akar 3. AB sama dengan 10 akar 3 per 2 sama dengan 5 akar 3 cm. Gitu. Kemudian BC banding, ini kan kita pengen mengetahui panjang AB, sekarang mengetahui panjang BC. Tadi AB udah diketahui, AC juga udah diketahui, sekarang BC. BC banding AC sama dengan BC banding AB. Kalau 1 banding 2 itu AB. Ini kebalik ya, ini AC banding AB. Yang mana sih? BD alas banding tinggi banding miring. Alas banding tinggi banding miring. Berarti yang benar yang ini. Ya, berarti AB banding AC. Sekarang BC banding AC. Benar. BC banding AC itu sama dengan 1 banding 2. Oh ya, supaya nggak ketukar, BC ini untuk alas, AC ini untuk yang tinggi, AB ini untuk yang tinggi, AC ini untuk yang miring. Berarti BC banding AC sama dengan 1 banding 2, karena BC nya 1, AC nya 2, 1 banding 2. BC banding AC tadi kan diketahui 10 banding 10 sama dengan 1 banding 2. Seperti tadi, BC per 10 sama dengan 1 per 2.
Berarti 2BC sama dengan 10. BC sama dengan 10 per 2 sama dengan 5 cm. Dah, sekarang udah diketahui BC-nya 5, BC-nya 5, AB-nya 5 akar 3. Sekarang kita cari luasnya. Karena tadi sisi-sisinya udah ketahuan, kita cari luasnya. Luas persegi panjang kan panjang kali lebar aja kan ya. Berarti panjangnya 5 kali 5 akar 3, berarti 5 kali 5 akar 3, 25 akar 3. Kemudian keliling. Keliling berarti 5 ditambah 5 ditambah 5 akar 3 ditambah 5 akar 3. Jadi 10 ditambah 10 akar 3. Atau 10 akar 3 plus 1 dalam kurung. Seperti ini. Ini untuk yang sudut 30 derajat. Sekarang bagaimana dengan sudut 45 derajat dari segitiga siku-siku? Beda lagi perbandingannya. Perhatikan gambar berikut. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Sudut B siku-siku dengan panjang AB sama dengan BC sama dengan X cm. Dan sudut A akan sama dengan sudut C, yaitu 45 derajat karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, diperoleh AC kuadrat akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau sisi tegak ditambah sisi alas. Sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Maka AC tadi kan diketahui BC sama AB-nya tuh X, berarti X kuadrat ditambah X kuadrat, jadi 2X kuadrat. X kuadratnya bisa keluar akar dari yang kuadrat menjadi X, jadi X akar 2. Sehingga diperoleh perbandingan AB banding BC banding AC adalah X banding X banding X akar 2. Berarti dengan kata lain perbandingannya 1 banding 1 banding akar 2. Ini untuk yang segitiga sama kaki dengan sudut 45 derajat, 1 banding 1 banding akar 2. Kalau misalkan yang 30 derajat, perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Penggunaan teorema Pythagoras pada bangun datar. Selain dimanfaatkan pada segitiga siku-siku, teorema Pythagoras juga dapat digunakan pada bangun datar dan bangun ruang matematika yang lain untuk mencari panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Contohnya, misalkan di sini ada layang-layang. Diketahui layang-layang KLMN dengan panjang KO adalah 16, LO adalah 12, ini 12, dan MO adalah 24 seperti tampak pada gambar. Tentukan panjang KL. Bagaimana? Ada yang bisa menentukan panjang KL? Apa tambah apa? Untuk KL? Kau boleh lihat 12-nya ini dari L ke O. Berarti KL sama dengan KL sama dengan iya, sisi miring. KL. Diketahui KO sama dengan 16, LO sama dengan 12. Berapakah KL? KL sama dengan
Sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat. Berarti 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 400. Ya, jangan lupa dikuadratkan. 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Hasilnya adalah 400. Nah, 400 itu kan masih dalam bentuk KL kuadrat, sehingga untuk mencari KL harus diakarkan menjadi akar 400 jadi 20. Ya, betul. 20. Kemudian hitunglah panjang MN. Tadi diketahui MO itu 24. Karena dia adalah layang-layang, berarti panjang LO dan ON adalah sama panjang, yaitu 12. Berarti untuk mencari MN, karena dia sisi miring lagi, berarti sisi tegak kuadrat ditambah sisi alas kuadrat, yaitu 12 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Hasilnya adalah 720. Nah, akar 720 ini dicari yang paling sederhana berapa kira-kira? Supaya dia diubah ke dalam bentuk yang sederhana, enggak ratusan. Delapan puluh berarti kali 9 ya. Kurang sederhana. 720 bagi 70 bukan bilangan bulat. Berapa? Dua belas dikali 5 kan. Jadi yang paling sederhana adalah 144 dikali dengan 5. 144 bisa keluar menjadi 12. 5-nya sisa di dalam jadi 12 akar 5. Caranya supaya gampang, 720-nya ini dibagi 1, hasilnya apakah bilangan kuadrat? Kalau enggak, ganti bagi 2. Kalau enggak, ganti bagi 3, bagi 4, bagi 5 sampai ada bilangan kuadrat. Gitu. Jadi hasilnya 12 akar 5. Latihan lagi ya, menyederhanakan akar karena ini penting. Kemudian hitunglah keliling KLMN. Tadi kan diketahui MN 12 akar 5. Berarti ML juga sama, 12 akar 5. KL itu 20, berarti KN juga sama 20. Berarti kelilingnya 20 ditambah 20 tambah 12 akar 5 tambah 12 akar 5. Berarti 40 ditambah 24 akar 5. Oh ya, ingat ya, bilangan bulat tidak boleh ditambahkan dengan bilangan campuran, yaitu bilangan bulat dan akar, nggak boleh. Jadi ditulisnya tetap 40 tambah 24 akar 5. Kemudian hitunglah luas KLMN. Masih ingat luas layang-layang setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sekarang diagonal 1-nya 12 tambah 12, 24. Diagonal 2-nya 16 tambah 24 berarti 40 ya. Berarti setengah kali 40 kali 24 sama dengan 480 cm kuadrat. Gampang? Gampang ya Pythagoras? Kemudian menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan teorema Pythagoras. Enggak mumet. Gampang kok. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal cerita
24 kuadrat itu dari mana? Kan rumus layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonal satunya berarti 12 ditambah 12 yaitu 24. 16 tambah 24 berarti 40. Ini jadi diagonal 2, ini diagonal 1 atau kebalikan yang apa-apa. Nggak mudengnya di mana Mbak Silvi? 24 kuadrat 5. Nggak ada Mbak, 24 kuadrat 5. Selanjutnya adalah tentang konversi hitungan. Yang mana yang ini tah? Di 2 minggu lalu mungkin ada beberapa yang ada Itu akar. 24 akar 5. konversi utuhan. 20 ditambah 20 40. Ini bukan 21, salah ketik modulnya. Ini adalah 12. Kita bikin tanda 12 lebih gampang. 12 akar 5 ditambah 12 akar 5 berarti 12 tambah 12 24 kan, akar 5-nya tetap karena dia boleh ditambah karena dia punya akar yang sama-sama akar 5. Jadi 12 tambah 12 24 akar 5. 20 tambah 20 40. Jadi 40 tambah 24 akar 5. Oke ya? Oke, langsung ke nomor 4. Banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam soal cerita dan dapat diselesaikan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Untuk memudahkan menyelesaikannya, diperlukan bantuan gambar atau sketsa. Pelajari contoh berikut. Contoh, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang. Nah, kita asumsikan anaknya ini tinggi layang-layangnya ini, anaknya ini karena tingginya jauh lebih kecil daripada tinggi layang-layang berarti bisa diabaikan. Jadi asumsi anaknya ada di sini. Layang-layangnya dibentangkan sepanjang 100 meter dengan tinggi yang tidak diketahui, tapi diketahui jarak antara layang-layang dengan maksudnya jarak antara anak dengan bayangan layang-layang ini adalah 60 meter. Berapakah tinggi layang-layang? Nah, karena asumsinya seperti ini, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras di mana ini diasumsikan 90 derajat. Jadi tadi ada yang masih ingat triple Pythagoras? X, 6 dan 10 pasangannya apa? Berarti di sini kalau ada yang masih ingat triple Pythagoras, pasti di sini pasangannya adalah 80 karena tadi 6 8 10. Cuma bedanya ini dikalikan 10. Masing-masing dikalikan 10. 60, 80 dan 100. Tetap kalau misalkan dikalikan n bilangan bulat, hasilnya tetap triple Pythagoras. Jadi kita buktikan ya. 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Ini kan sisi tegak. Sisi tegak kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. Berarti 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Ini dikurangi, bukan ditambah ya. Dikurangi, berarti 100.000 dikurangi 3.600. 6.400 sama dengan akar 6.400 sama dengan 80 meter. Berarti tinggi layang-layang adalah 80 meter. Iya betul. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini ada lagi sih contoh untuk triple Pythagoras. Jadi sebenarnya ada rumusnya, dimana nilai A ini harus lebih besar dibanding nilai M. Jadi untuk menghasilkan triple Pythagoras, kalau misalnya ini
ini A2 B-nya 1, berarti untuk bilangan pertama ini bilangan pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga gitu ya. Berarti A kuadrat itu kan 4, B kuadrat itu 1, 4 dikurangi 1, 3. Bilangan pertamanya 3. 2AB berarti 2 dikali 2 dikali 1 kan berarti 2 kali 2 4 kali 1 4 berarti 4. Bilangan keduanya 4. A kuadrat tambah B kuadrat berarti 2 kuadrat 4, B kuadrat 1 berarti 4 tambah 1 5, berarti 5. Berarti triple Pitagorasnya 3, 4, dan 5. Dan seterusnya seperti itu. Dengan syarat B ini harus lebih kecil dibanding A, atau A lebih besar dibanding B. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita masuk ke rangkuman dulu. Triple Pitagoras adalah kelompok 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan lainnya. Dari materi tadi masih ada yang bingung nggak cara ngerjainnya? Kalau 1 1000 meter Oke, kalau gitu kita lanjut ke latihan soal ya. Pada gambar segitiga berikut, hitunglah nilai X. Gampang ya. Nilai X sama dengan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 64 ditambah 16 akar 80. Akar 80 berarti bagi berapa ini? Berarti 4 akar 5. Akar 40 sama dengan akar 16 dikali 5. 16 bisa keluar akar jadi 4. 5-nya tetap di dalam jadi 4 akar 5. Berapakah yang ini? Berarti karena ini yang ditanya sisi tegak, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi alas kuadrat. 6 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Kalau yang ini karena ditanya sisi miring, ingat yang di depannya segitiga siku-siku pasti sisi miring, atau yang terpanjang pasti sisi miring. Berarti karena ditanya sisi miring berarti 20 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Kemudian ini sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A ke arah selatan menuju pelabuhan B sejauh 250 km. Kemudian dilanjutkan ke arah timur menuju pelabuhan C sejauh 300 km. Buatlah sketsa dari keterangan di atas. Jadi dia berangkat dari A ke selatan ke pelabuhan B sejauh 250 km. Kemudian dilanjutkan ke arah timur melalui pelabuhan C sejauh 300 km. Ke C 300 km. Maka buatlah sketsa. Udah. Berapakah jarak dari pelabuhan A ke pelabuhan C? Bukan D ya. Ke pelabuhan C. Nah, jarak itu merupakan dihitung dari kalau total perjalanan kan pasti 250 ditambah 300 kan. Cuma maksud jarak di sini adalah perpindahan dia dari A ke C. Yang namanya perpindahan itu adalah jarak terpendek dari kedua buah titik. Berarti jarak terpendeknya adalah rumus Pitagoras. Sisi miringnya ini kalau dia
eh, dari selatan ke timur, berarti kita asumsikan ini adalah segitiga siku-siku. Berarti Pitagorasnya adalah akar 250 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Berarti akar 62500 ditambah 90000. Berapa ini? Sama dengan akar 152500. Ini hasilnya nggak bulat ya, berarti sekitaran segitulah pokoknya. Terus keliling belah ketupat ABCD di atas adalah 60 cm. ABCD 60 cm dan panjang BD sama dengan 18 cm. Yang mana yang rumusnya mumet, Mas Dharma? Yang Pitagoras tah? Yang tadi yang mana? Yang Pitagoras. Intinya kalau misalkan yang dicari sisi miring pasti ditambah. Kalau yang dicari yang lainnya pasti sisi miring dikurangi apa? Karena sisi miring itu adalah sisi yang paling terpanjang, jadi dia pasti yang bagian yang mengurangi. Jadi misalnya yang dicari ini kan sisi miring, berarti 250 kuadrat ditambah 300 kuadrat. Pokoknya rumus Pitagoras itu yang ditambah itu cuma kalau mau mencari sisi miring, selainnya pasti dikurang. Sisi miring dikurang sisi tegak atau sisi miring dikurangi sisi alas. Gitu. Kemudian ini, pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Pada segitiga A, B, C di samping berlaku mana? Rumus mana yang benar? Pilihan ganda. Apakah AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat? Atau AB kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi BC kuadrat? Atau AC kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurangi BC kuadrat? Atau AC kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi AB kuadrat? Mana yang benar? B, AB sama dengan AC dikurangi BC. Ya, betul. Sisi miring, sisi alas sama dengan sisi miring dikurangi sisi tegak. Kemudian nomor 2, nilai P pada segitiga di atas adalah, berarti bagaimana cara nyarinya? Akar dari 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 25 kuadrat itu berarti 625 ya, dikurangi 49. Hasilnya 576. 576 akar berapa? Yang D ya, 24. Masih ingat yang kemarin saya bilang karena dia belakangnya 6, berarti bilangan kuadratnya pasti belakangnya 4. Karena 4 kali 4 itu 16. Kemudian nomor 3, diketahui sebuah segitiga siku-siku panjang hipotenusanya adalah 3 akar 10 dan panjang salah satu sisinya 3 cm. Masih ingat hipotenusa itu apa? Ada yang masih ingat hipotenusa?
Hipotenusa. Masih ingat? Masa udah lupa? Hipotenusa adalah sisi miring dari segitiga siku-siku atau sisi yang paling panjang dari segitiga siku-siku. Berarti kalau dibilang ada sebuah segitiga siku-siku, panjang hipotenusanya adalah 3 akar 10, berarti kalau misalkan ini segitiga siku-siku, maka sisi miringnya adalah 3 akar 10 gitu. Kemudian panjang salah satu sisinya adalah 3. Karena nggak dibilang itu sisi yang mana, ya kita asal taruh aja 3, nggak apa-apa. Kemudian panjang siku-siku yang lain adalah, berarti panjang sisi yang lain adalah caranya akar dari 3 akar 10 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, ada yang tahu nggak? 3 akar 10 kuadrat ini sama dengan berapa? Ada yang tahu? Tiga akar 10 bukan. 3 akar 10 itu kan sama dengan akar dari 3 kalau dimasukin ke dalam maka harus dikuadratkan kan? Berarti oh iya benar, 900, iya benar. 9 oh enggak 900. 9 dikali 10 sama dengan akar 90. Nah, 90 ini, akar 90 ini kalau dikuadratkan hasilnya adalah 90. Jadi 3 akar 10 sama dengan 90 dikurangi 3 kuadrat 9. Berarti sama dengan akar 81, berarti sama dengan 9. Berarti sisi yang ini adalah 9. Berarti jawabannya yang bebek. Betul, Mas Dharma. Kemudian suatu segitiga dengan panjang sisinya 4, 5, dan 14 termasuk jenis segitiga. Apakah dia siku-siku? Empat, 5, dan 14. Bukan ya? Coba kita lihat materi tadi. Bukan, tapi apakah dia segitiga siku-siku atau segitiga lancip atau tumpul? Saya lupa menentukannya. Saya lupa bagaimana cara menentukannya. Kalau gitu nanti kita bahas minggu depan aja. Kemudian pada sebuah segitiga ABC diketahui sisi-sisinya adalah A, B, dan C. Dari pernyataan berikut yang benar adalah jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, A, B, C. Berarti ini B, ini A, dan ini C. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat, maka sudut A sama dengan 90. Jika C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, maka C sama dengan 90.
Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka B sama dengan 90. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan, maka A sama dengan 90. Harusnya yang merupakan sudut 90 itu ada di sudut B karena dia ABC. A B, kalau misalkan ini A B C, berarti ini B, ini A tetap, ini C. C kuadrat sama dengan, salah. Biasanya kalau misalkan ini ada nama A, B, C gitu ya, biasanya yang sudut di depannya itu merupakan huruf kecil dari nama sudut yang ada di sini. Jadi misalkan ini A besar, ini jadi A kecil. Kalau misalkan ini B besar, ini jadi B kecil, ini C besar, jadi C kecil. Jadi kalau menurut saya jawaban yang benar adalah B kuadrat, yang ini nih, yang C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat, tapi sudut siku-sikunya ada di B, bukan di C. Atau yang gak ada jawabannya sih, jadi B kuadrat sama dengan, atau A B C, berarti A B C. Salah, salah, malah nggak ada jawabannya. Oke, berarti menurut saya yang benar adalah yang tadi. Kalau ini diganti B sama dengan 90 derajat. Kemudian nomor 6 diketahui himpunan panjang sisi-sisi segitiga sebagai berikut. Dari himpunan di atas yang dapat membentuk segitiga siku-siku adalah A, B, C, atau D. Kita lihat satu-satu. 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat 9 ditambah 16 itu hasilnya 25 ya, bukan 36. Berarti salah. Akar 3 berarti 3, akar 3 kuadrat kan 3, akar 3 kuadrat 3 ditambah 3, 6, bukan 9. 6 kuadrat itu 36 ditambah 8 kuadrat 64, hasilnya kan 100, bukan 9. Kemudian akar 5 itu 5 ditambah akar 7 itu 49, berarti hasilnya 54, akar 54. Gak ada juga. Berarti gak ada jawabannya, karena 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat itu hasilnya 25. 9 tambah 16. Kemudian akar 3 ditambah akar 3 itu kan 3 tambah 3 kan berarti 6, bukan 9.
36 ditambah 64 itu 10, bukan 9. 5 ditambah 49 itu 54, bukan akar 40. Berarti ini juga nggak ada jawabannya. Nomor 7, pada segitiga ABC, jika besar A sama dengan 30 derajat dan panjang AB sama dengan 5 akar 3, maka panjang BC dan AC berturut-turut adalah, tadi masih ingat perbandingannya, ini kalau di sini 30 derajat, di sini 90 derajat, di sini 60 derajat, maka perbandingannya 1 banding akar 3 banding 2. Iya bukan? BD banding BD, CD, BC. Alas tegak miring. Ya, 1 akar 3, 2. Nah, diketahui AB itu sama dengan 5 akar 3. Jadi AB, misalkan kita bandingkan, kita cari BC dulu. AB per BC, perbandingannya kan adalah 5 akar 3 banding BC itu adalah, kalau di sini sisi alas. Ini segitiganya diputar ya, diputar 90 derajat. Jadi ini yang di atas, ini yang di atas, ini yang di bawah, dibalik. Nah, jadi perbandingannya ini tegak, ini alas, ini miring. Berarti 5 akar 3 per BC, BC-nya yang dicari. Ini perbandingannya salah kan? AB-nya itu kan 5 akar 3 banding BC, berarti akar 3 per 1. Berarti AB sama dengan BC akar 3. AB itu diketahui 5 akar 3 sama dengan BC akar 3. Maka BC sama dengan 5 akar 3 per akar 3 sama dengan 5. Berarti jawabannya baru 1 sih. Coba kita lihat yang satunya lagi. Yang satunya adalah sisi tegak dan sisi miring. Berarti AB per AC sama dengan akar 3 per 2. Ini itu AB itu 5 akar 3, AC itu yang ditanyakan. Berarti sama dengan 5 akar 3 dikali 2 sama dengan AC dikali akar 3. Berarti 10 akar 3 sama dengan AC akar 3. AC sama dengan 10 akar 3 per akar 3. Coret-coret sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah 5 dan 10. Yang A. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Dipelajari lagi rumus-rumus Pitagorasnya, kemudian eliminasi dan substitusinya juga, kemudian latihan-latihannya tolong dipelajari lagi. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti, silakan ditanya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada?
Oke. Mungkin untuk sekarang mungkin terlalu banyak materinya hari ini, jadi nanti bisa dilihat di videonya lagi. Kalau misalkan nggak ngerti, silahkan ditanyakan. Kalau mau nanya nilai UAS dan UTS yang kemarin, silakan inbox saya ya. Kemudian, oke, kalau gitu udah jam malam juga, mungkin udah kecapean. Oke, kalau gitu kita akhiri kelasnya sampai di sini. Seperti biasa, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmunya bermanfaat. Berdoa, silakan dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.